Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Asodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas tentang laptop dari Asus yang terbaru nih. Kalau lu nonton tadi sore, lihat di YouTube-nya Asus itu ada peluncuran ZenBook 13 dan ZenBook 14 terbaru versi yang 2020 ini. Dan gue udah nyobain atau udah hands on, udah review sedikit tentang si Asus ZenBook 14 yang tipe UX425 yang barusan launching. Itu sekitaran minggu kemarin gue diajak sama Asus Indonesia buat nyobain langsung si laptop terbaru Asus ini. Dan saat gue unboxing itu kardusnya pas dibuka akan nongolin laptopnya tentu aja. Terus selain isinya ada buku manual sama kartu garansi, itu juga ada dua adaptor Type-C. Jadi dari Type-C yang pertama ke LAN. Bagus banget, Asus udah nyertain dua port adapter kayak gini, soalnya kalau brand sebelah sih harus beli terpisah ya. Salah satu laptop yang gue pakai portnya Type-C doang dan itu harus beli adapter terpisahnya dan lumayan mahal harganya adapternya. Ini bagus, ZenBook udah kasih di paket penjualan. Terus ada juga charger yang dukungan dayanya itu sampai 65 watt dan ini gede banget. Bentuk chargernya tapi kecil itu mirip-mirip charger smartphone dengan ujung colokan yaitu USB Type-C. Nah ini udah universal banget, udah pakai Type-C, nggak kayak seri-seri sebelumnya yang masih pakai colokan bulat. Tapi sayangnya kabel USB Type-C-nya itu menyatu sama adaptor 65 wattnya, nggak terpisah. Kalau di brand sebelah itu udah terpisah. Nah ini salah satu minus yang minor sih, tapi menurut gua akan lebih fleksibel kalau kabel datanya terpisah, Type-C to Type-C atau Type-A to Type-C kayak di brand sebelah. Selain itu ya ada juga sleeve yang terbuat dari bahan kain yang cukup lembut, terus ada paduan sedikit bahan kulit sintetisnya. Dan rata-rata memang kalau Ultrabook nggak pakai backpack ya harusnya. Jadi bonusnya itu bukan backpack tapi sebuah sleeve, dan emang lebih cocok pakai sleeve kalau Ultrabook tipis dan ringan kayak gini. Terus sebelum gua bahas si ZenBook 14 UX425 ini, gua mau kasih gambaran segmentasi tentang lini atau sub-brand laptop dari Asus. Yang pertama itu lini gaming, itu Asus punya sub-brand ROG sama TUF Gaming. Kalau TUF Gaming itu versi middle-nya. Terus kalau yang versi high-nya itu ROG tentu aja, Republic of Gamers. Nah, terus ada juga di lini profesional atau misalnya expert. Nah, di lini ini ada Asus ExpertBook, itu buat yang mobilitasnya tinggi karena ExpertBook B9 yang berada di Indonesia itu merupakan salah satu laptop teringan, cuma beberapa ratus gram doang. Terus selain ExpertBook ada juga sub-brand namanya ProArt Studio Book, dan ini laptop yang khusus yang emang powerful banget, pakai CPU-nya itu pakai yang server grade, dia pakai Xeon dan harganya sampai 170 jutaan yang paling tinggi. Ini mahal banget ya. Emang buat mereka kalangan profesional yang kompeten atau memang membutuhkan laptop yang sangat kencang yang untuk membantu pekerjaan di bidangnya gitu. Next ada juga bukan sub-brand sih, ada juga laptop Asus yang nggak pakai sub-brand, itu cuma ditulis Asus doang. Ada Asus X series, gue lupa pokoknya itu. Dan itu biasanya buat mainstream yang kelasnya mid to low, jadi ada yang harganya cuma 3 atau 4 jutaan doang sampai beberapa juta, dan itu nggak ada yang mahal-mahal banget. Nah, laptop mainstream atau laptop consumer yang ada di atasnya yang seri yang Asus doang, itu ada sub-brand sendiri yaitu VivoBook dan ZenBook. Ini untuk mainstream atau untuk laptop consumer end user yang memang paling gampang ditemui di pasaran, tapi kelasnya ada di atas dari yang Asus biasa. Nah, kalau VivoBook itu kelas lebih ke ciri khas yang young, chic, kemudian ya pokoknya buat anak muda banget, cocok buat anak kuliahan yang butuh performa laptop yang tinggi serta mobilitas tinggi, karena rata-rata VivoBook apalagi VivoBook S series itu ringan-ringan banget. Terus di atasnya VivoBook tentu ada ZenBook. Nah ini yang mau gua bahas, ini yang laptopnya mau kita bahas hari ini. ZenBook itu peruntukannya atau segmentasinya buat yang pekerja, baik itu pekerja baru, apa istilahnya fresh graduated, atau yang udah levelnya tinggi lah, bahkan dipakai untuk manajer atau dipakai buat bos-bos UMKM. Mereka yang mau baru mengelola startupnya itu juga cocok banget pakai ZenBook karena tampilannya lebih mewah dan lebih professional look dibanding VivoBook yang lebih ke anak muda gitu. Dan ya langsung kita bahas aja, masih ngomongin soal looknya. Itu si ZenBook UX425 ini punya desain yang slim, tertipis di dunia untuk laptop yang punya port USB utuh. Jadi ada yang lebih tipis dari ini, cuma dia pakai USB Type-C, jadi nggak pakai port USB beneran. Dan ini
yang tertipis dengan yang pakai USB Type A atau USB full lah intinya. Ya, ZenBook UX425 ini punya ketebalan cuma 1,34 cm. Itu untuk yang paling tebalnya ya, karena di bagian tertipis itu jelas ada di bawah 1 cm aja. Nih, di bagian layar lo bisa lihat itu tipis banget, gila. Selain tipis, bobotnya juga enteng, cuma 1,17 kg, nggak nyampe 1,2 kg. Dan lihat, enak banget, gua bawa-bawa dengan satu tangan begini tuh enteng. Ada yang lebih enteng sih dari ini, yaitu varian ZenBook 13 inci, itu cuma 1 kg aja. Namun untuk varian 14 inch ini juga tetap nggak berasa kok, 1,17 kilo itu kecil dan enteng banget. Chargernya juga kecil kayak charger handphone dengan ujung colokan Type-C, jadi nggak akan ngebebanin punggung lu kalau dibawa kemana-mana. Nggak nyampe 1,5 kg total semuanya kalau lu pakai atau lu gendong di tas atau tas backpack atau misalnya tas lempang. Material yang digunain itu paduan metal sama plastik. Bagian A di punggung bodi dan bagian C di area keyboard itu pakai metal. Sisanya di area layar sama di backdoor bawah itu pakai plastik. Mungkin paduan ini yang bikin bobotnya lebih ringan dibanding yang full pakai metal semua. Namun tetap solid dan kokoh kok. Build quality-nya juga rapi banget. Ngomong-ngomong soal solid, laptop ini udah dukung military standard MIL STD 810 dan itu udah diuji sampai belasan ribu kali jatuh, drop test, udah diuji tes beban sampai juga diuji di suhu yang ekstrim. Nah, ini membuktikan kalau misalnya ZenBook selain tipis, ringan juga awet dan build quality-nya bagus gitu. Nah, untuk desainnya masih ada ciri khas ZenBook dengan cahaya Zen di bodi punggung. Namun bedanya dari tahun lalu, kini logo Asus ditempatkan gak simetris di tengah, melainkan ada di kanan. Lebih keren dan lebih gak ngebosenin sih. Untuk warna yang disuguhin ada dua, yaitu grey sama lila. Gak ada biru dongker kayak di tahun kemarin. Di bagian kanan kiri kita bisa temuin beberapa ports, full ports. Ada USB Type A yang full size di kanan dan ada slot micro SD. Nah, ini gue nemuin kekurangannya lagi nih, yaitu slot memorinya cuma transflash atau micro SD. Padahal kalau buat YouTuber atau video editor kayak gue lebih ngebutuhin slot SD card gitu, karena hampir semua kamera yang berada di pasaran itu pakai SD card, bukan pakai micro SD. Nah, ini menurut gue minus, padahal ruang yang tersedia itu masih cukup lah untuk masukin full SD card, bukan micro SD doang gitu. Di kiri ada full size HDMI port ya, HDMI-nya full, nggak yang mini apalagi micro, dan ada dua USB Type-C port yang udah support Thunderbolt 3. Jadi udah cepet dan bisa dikonversi jadi port LAN, display dan lain-lain. Ya, Type-C ini juga dukung buat charger, yaitu pakai teknologi power delivery yang ngecasnya itu cepet. Plus ada teknologi auto cut dari si ZenBook-nya. Jadi kalau misalnya kita colok terus-menerus itu akan nge-cut di sekitar 80%, nggak sampai full. Itu bikin awet si baterainya. Kalau misalnya dicas sampai full 100% terus nyolok kena listrik, terus itu akan ngerusak baterainya. Di bagian layar jelas ada layarnya dan ada kamera HD yang ada infrarednya. Ini akan berfungsi dalam gelap dan bikin fitur Windows Hello-nya jadi bekerja dengan baik. Ya, Windows Hello ini apa ya? Kalau misalnya di handphone itu face recognition ya, atau face unlock gitu. Jadi pakai kamera, begitu kita buka, ngenalin muka kita langsung ke unlock tanpa perlu kita masukin password untuk login ke Windows-nya. Di bagian keyboard ada keyboard yang enak banget, clicky dan distance-nya pas. Ada backlight-nya yang bisa diatur kecerahannya. Dan menurut gue cahayanya pas, kecuali lu lihat dari sudut pandang yang agak ekstrim kayak gini. Maka cahayanya yang akan bocor akan ganggu mata. Tapi kayaknya nggak bakal deh ngetik dari sudut kayak gini. Terus ini lampu putih aja ya, bukan RGB kayak di laptop gaming. Selain empuk dan enak buat ngetik, ukurannya juga full size dan pas di tangan. Namun tanpa numpad, karena numpadnya itu ada di trackpad dan ini canggih. Trackpadnya yang cukup luas dan presisi ini bisa juga difungsiin sebagai numpad. Praktis banget pokoknya buat lu yang akuntan atau bos UMKM yang lagi ngitung cuan tiap hari, ini berguna banget. Di samping kanan kiri trackpad cuma ada stiker logo prosesor sama logo pembuat audionya. Yap, Harman Kardon. Di bagian backdoor bawah ada lubang fan-nya itu cukup silent dan cuma 1 biji. Terus ada lubang speaker stereo yang ditune by Harman Kardon tadi. Ada di bagian kanan dan kiri bawah.
Ada pula karet buat anti slip saat ditaruh di meja. Oh ya, jenis backdoornya ini yang full dibuka semuanya, jadi bukan quick open bagian tertentu kayak RAM atau HDD yang bisa diganti-ganti kayak di laptop lama. By the way, kalian nggak bisa upgrade RAM-nya karena jenis RAM-nya itu yang di solder. Yang bisa kalian upgrade saat membuka backdoornya itu hanya SSD-nya saja di slot NVMe atau slot M.2. Terus sekarang kita bahas performanya, Nets. ZenBook UX 425 ini punya dua varian SKU. Yang pertama yang pakai prosesor Core i7, yang kedua pakai prosesor Core i5. Yang gue cobain ini yang Core i7, dan itu dua-duanya udah Intel generasi yang ke-10, jadi udah kekinian banget lah di tahun ini. Spek lengkapnya yang gue cobain ini pakai CPU Intel i7 1065G7, itu kecepatannya up to 3,9 GHz, dan dia punya 4 core 8 threads 10 nanometer. VGA-nya pakai Intel Iris Plus, jadi nggak ada discrete graphics buatan AMD apalagi Nvidia ya. Memorinya 16 GB LPDDR4X dual channel, namun yaitu di solder dua-duanya. Dan ini kenceng banget karena udah pakai LPDDR4X. Storage-nya ada 512 GB SSD NVMe X4. Kecepatan atau speed SSD-nya bisa lu lihat nih, 1,8 GB per second. Ini kenceng banget. Terus kalau misalnya performa overall-nya, gue sih nggak nyobain sampai detailnya ke nyobain gaming, atau misalnya nyobain buat rendering di Adobe Premiere. Sempet nyobain Adobe Premiere atau Photoshop yang waktu itu gue hands on, tapi nggak sempet sampai ngerender. Dan untuk performa buka aplikasi, menjalanin aplikasinya sih menurut gue masih lancar-lancar aja dan minim lag. Nah, karena gua nggak nyobain sampai sejauh itu, jadi gua kasih kalian tes benchmarknya aja, hasil tes benchmarknya aja sebagai berikut. Nah, dengan melihat dari hasil tes benchmark tersebut, kita bisa nyimpulin kalau performanya memang cepat, tapi bukan paling cepat. Ya nggak monster-monster banget, tapi memang cukup buat keseharian. Toh ini keunggulan utamanya sebenarnya mobilitas yang tinggi. Jadi selain mobilitasnya tinggi, dapat juga performa yang cukup kencang. Untuk performa baterainya ada 95 Wh, 6 sel ion. Klaim Asus bisa sampai 12 jam lebih pemakaian Office dan 22 jam pemakaian ringan mode hemat daya. Jadi buat yang dipakai kantor, jelas ini laptop bisa bertahan bahkan lebih dari jam kerja kantor lu yang cuma 8 jam rata-rata. Oh ya, ZenBook UX 425 ini juga udah disertakan atau diinstal Windows 10 bawaan. Oke, udah gua bahas semuanya nih, mulai dari desain sampai performanya. Sekarang gua coba bahas harganya. Nah, kalau yang kalian tadi lihat tadi sore launchingnya, itu ZenBook UX 425, ZenBook 14 UX 425 punya dua SKU atau dua varian. Yang pertama pakai Core i5, itu harganya 14,299.000, jadi 14.300.000. Terus yang varian i7 itu harganya 17,3 juta, 17.299.000, dan itu cukup terjangkau buat sebuah ultrabook yang sangat portable, sangat compact, dan punya performa yang mumpuni kayak ZenBook 14 UX 425 ini. Kesimpulannya buat gua ya, dia punya layar yang bagus, warnanya, kemudian desain yang bagus juga, ultra portable dan juga compact banget. Terus punya keyboard yang enak, punya performa yang cukup kencang. Namun untuk performa bagi kalian yang inginkan lebih, misalnya untuk 3D rendering atau misal segala macem, sebenarnya di harga 17 juta kalian bisa lebih pilih laptop gaming aja, dimana selain speknya lebih tinggi, dia biasanya punya discrete graphics. Kalau laptop gaming itu juga punya sistem pendingin yang lebih proper. Bukan ini nggak proper ya, tapi kalau buat pekerjaan yang sangat berat, itu gua rasa laptop gaming lebih mumpuni dibanding si ultrabook kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian berat bawa-bawa laptop gaming, ini cocok banget karena ini enteng banget, nggak ngebebanin buat dibawa kemana aja, sangat-sangat mobilitasnya itu tinggi gitu. Nah, kalau kekurangannya sendiri, gue mencatat tadi beberapa kekurangan minor sebenarnya bukan kekurangan yang begitu besar, tapi menurut gue ya Asus harusnya memperbaiki ini, yaitu slot, pakein slot SD card aja, jangan micro SD gitu. Terus sama yaitu
chargernya, adapter sama kabelnya nyatu. Kalau bisa di seri-seri ke depan itu terpisah aja, itu lebih fleksibel. Ya itu dia Nets, review singkat gua tentang ZenBook yang versi 2020, ZenBook 14 UX 425, dan semoga membantu buat kalian yang lagi nyari laptop ultra portable yang tampilannya mewah dan membuat kalian berasa profesional muda gitu. Gua Sodik pamit. Silahkan share video ini. Thanks buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.